Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Syara. Kisah kita akan menikmati cerita yang menegangkan dan penasaran. Namun sebelum itu jangan lupa like dan tuliskan di kolom komentar dari mana asal kalian. Seru banget rasanya bisa tahu teman-teman. Yang menonton dari berbagai daerah, terima kasih sudah berinteraksi. Yuk simak ceritanya. Di sebuah kota kecil di Indonesia, tinggal seorang pemuda bernama Ardi. Sejak kecil, Ardi sudah merasakan kerasnya kehidupan. Meskipun keluarganya sederhana, Ardi selalu berusaha untuk memberi kebahagiaan pada orang tuanya. Namun, dalam hati kecilnya, Ardi merasa bahwa ada yang kurang dalam hidupnya, mimpi yang lebih besar, yang lebih dari sekadar cukup untuk bertahan hidup. Pada suatu malam yang gelap, setelah pulang dari pekerjaan serabutan, Ardi duduk di depan televisi yang sudah tua. Di layar, ada sebuah iklan di media sosial yang menarik perhatian Ardi. Iklan itu menawarkan pekerjaan sebagai sopir pribadi di Jepang dengan gaji yang sangat besar. Di bawah iklan tersebut, terlihat foto seorang wanita cantik yang tampak sangat elegan, yang tampaknya membutuhkan sopir pribadi untuk keperluan sehari-harinya. Ardi merasa ini adalah kesempatan yang tak boleh dilewatkan. Meskipun merasa cemas, dia tahu bahwa ini adalah peluang yang bisa mengubah hidupnya. Dengan tekad yang bulat, dia memutuskan untuk merantau ke Jepang dan mencoba peruntungan. Sesampainya di Jepang, Ardi merasa takjub dengan segala hal yang baru di sekitarannya. Kota-kota besar, teknologi canggih, dan budaya yang sangat berbeda dengan kampung halamannya. Namun, dia tidak mengizinkan rasa takut itu menghalangi tujuannya. Dia tahu bahwa di negara asing ini, hanya ada satu kesempatan yang bisa mengubah nasibnya. Setelah beberapa minggu mencari pekerjaan, akhirnya Ardi berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai sopir pribadi seorang wanita kaya raya yang ternyata adalah putri dari seorang konglomerat ternama di Jepang. Pekerjaan itu dimulai dengan tugas yang sangat sederhana, mengantarkan sang majikan ke berbagai tempat. Pada hari pertama, Ardi merasa gugup namun juga penuh semangat. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Wanita yang menjadi majikannya, bernama Keiko, duduk di kursi penumpang dengan tenang. Tidak ada percakapan antara mereka. Ardi mencoba untuk tidak merasa canggung, tetap fokus pada tugasnya, dan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Namun Keiko tetap terdiam, seolah tak tertarik untuk berbicara. Hari pertama berakhir dengan keheningan. Meskipun Keiko tidak memberikan banyak reaksi, Ardi merasa bangga karena telah menjalankan tugasnya dengan baik. Keiko tampak sebagai seorang wanita yang sangat serius dan tampaknya sangat terbiasa dengan kehidupan yang serba mewah. Namun Ardi merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam diri Keiko, sesuatu yang tidak bisa dia ungkapkan hanya melalui penampilan luar. Malam itu, sesaat setelah mengantar Keiko pulang ke rumah, dia menerima pesan singkat dari majikannya. Keiko meminta agar Ardi mengantarnya ke sebuah tempat hiburan malam, tetapi dengan syarat bahwa Ardi tidak boleh masuk ke tempat tersebut. Tugas Ardi hanya menunggu di luar dengan mobil, menjaga agar majikannya merasa aman. Meski merasa ragu, Ardi menuruti perintah itu, tidak ingin mengecewakan Keiko yang sudah memberinya pekerjaan yang sangat ia inginkan. Ardi menunggu selama beberapa jam di dalam mobil, perasaan cemas bercampur dengan rasa penasaran. Ia tak tahu pasti apa yang sedang terjadi di dalam tempat hiburan tersebut, tetapi tugasnya hanya menunggu. Waktu berlalu, hingga akhirnya pintu tempat hiburan terbuka, dan Keiko keluar dengan langkah sempoyongan. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan tubuhnya terhuyung. Keiko terlihat sangat mabuk. Ardi segera keluar dari mobil dan membantunya masuk. "Jangan bilang apa-apa pada orang tuaku," bisik Keiko dengan suara pelan dan sedikit terguncang. Ardi merasa terkejut, tapi dia berusaha tetap tenang. "Tolong bawa aku jalan-jalan sampai mabukku hilang," pinta Keiko dengan suara yang lemah. Pada saat itu, Ardi merasa bingung. Di satu sisi, ia ingin menjalankan tugasnya sebagai sopir pribadi, tetapi di sisi lain, ia juga merasa kasihan dengan Keiko. Keiko adalah wanita yang begitu cantik, kaya, dan terhormat, namun di balik itu semua, ia terlihat begitu rapuh. Keiko mulai menceritakan sedikit tentang dirinya. "Lingkungan ini membuatku merasa sangat tertekan," ujarnya. "Aku merasa tidak ada yang bisa mengerti perasaanku.
Semua orang hanya melihat aku sebagai anak seorang konglomerat, bukan sebagai seorang manusia. Ardi mendengarkan dengan penuh perhatian. Meskipun ia bukan siapa-siapa, ia merasa harus memberikan dukungan pada wanita itu. Dengan sabar, ia berbicara dengan Keiko tentang kehidupan dan dunia yang berbeda dari lingkungan mewah yang dia tinggali. Ardi mencoba menghiburnya dengan kata-kata yang sederhana, namun tulus. Seiring berjalannya waktu, Keiko mulai sedikit melunak. "Kenapa kamu mau melakukan semua ini untukku?" tanya Keiko, merasa bingung dengan perhatian Ardi yang begitu tulus. Ardi hanya tersenyum. "Saya hanya ingin menjadi sopir yang baik," jawabnya, meski dalam hati ia merasa ada lebih dari sekadar itu. Malam itu, perjalanan mereka berlanjut. Keiko semakin merasa lega dan Ardi merasa terhubung dengan majikannya dengan cara yang tidak ia duga sebelumnya. Mereka tidak hanya sekadar sopir dan majikan, tetapi ada hubungan yang mulai terjalin meskipun hal itu belum bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sementara itu, dalam hati Ardi, ada harapan baru yang muncul. Ia merasa bahwa dirinya bisa lebih dari sekadar sopir, bahwa ada sesuatu yang bisa ia berikan untuk membuat hidup Keiko lebih baik. Namun, ia juga tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Keesokan harinya, pagi yang cerah menyambut Ardi dan Keiko setelah malam yang penuh percakapan. Keiko tampak lebih segar, meskipun masih ada sisa-sisa kelelahan dari mabuk semalam. Ardi, meski tetap menjalankan tugasnya sebagai sopir, merasa ada perubahan dalam sikap Keiko. Wanita itu kini tidak lagi terdiam di dalam mobil dan tampak mulai membuka diri. Namun, ada sesuatu dalam diri Ardi yang juga mulai berkembang. Sesuatu yang lebih dari sekadar rasa tanggung jawab sebagai seorang sopir. Hari itu, Keiko meminta Ardi untuk mengantarnya ke sebuah acara resmi yang diadakan oleh keluarganya. Sebagai anak dari konglomerat, Keiko diharapkan untuk selalu hadir di acara-acara seperti itu, meskipun dirinya merasa cemas dan tidak nyaman di tengah dunia orang kaya yang penuh dengan kemewahan dan intrik. Selama acara itu, Keiko lebih banyak diam, dan Ardi mengamati setiap gerak-geriknya. Meskipun dikelilingi oleh orang-orang yang tampaknya ingin dekat dengan dirinya hanya karena statusnya, Keiko tampak kesepian. Ardi merasa prihatin, namun ia tidak tahu bagaimana cara mendekati Keiko lebih jauh. Sebagai seorang pemuda biasa dari Indonesia yang jauh dari dunia elit ini, Ardi merasa canggung untuk berbicara lebih banyak. Namun, tak lama kemudian, Keiko memberi tanda untuk berbicara dengan Ardi setelah acara selesai. "Ardi," Keiko mulai dengan suara lembut. "Terima kasih karena sudah mengantar aku hari ini. Aku tahu ini bukan tempat yang nyaman bagimu." Keiko tampak terkejut dengan sikap Ardi yang tidak pernah menunjukkan rasa canggung meskipun ia hanya seorang sopir. "Tak masalah, Nyonya Keiko. Saya di sini untuk membantu," jawab Ardi, mencoba tetap profesional meskipun hatinya berdebar. "Kenapa kamu selalu begitu baik padaku?" tanya Keiko, tatapannya lebih lembut dari sebelumnya. Ardi terdiam sejenak, berpikir tentang bagaimana menjawab pertanyaan itu. Baginya, tidak ada alasan lain selain rasa hormat dan empati terhadap orang lain. Namun, ia tahu bahwa kehadiran Keiko dalam hidupnya lebih dari sekadar pekerjaan. "Karena saya percaya, meskipun saya hanya seorang sopir, saya ingin melakukan yang terbaik dalam pekerjaan saya. Tapi lebih dari itu, saya ingin menunjukkan bahwa ada orang di luar sana yang peduli, tanpa memandang status atau kekayaan." Keiko terdiam. Kata-kata Ardi membuatnya merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang selama ini tidak ia temukan dalam kehidupan yang penuh dengan kemewahan. Keiko, yang terbiasa merasa terperangkap dalam citra sebagai anak konglomerat, merasa ada kenyamanan dalam kehadiran Ardi. Ia merasa Ardi melihat dirinya lebih dari sekadar status sosialnya. Seiring waktu, perasaan itu mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Keiko mulai mengajak Ardi berbicara lebih sering setelah itu. Mereka mulai berbagi cerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Keiko menceritakan tentang masa kecilnya yang penuh tekanan, dan bagaimana orang tuanya selalu mengharapkan kesempurnaan darinya. Meskipun dia hidup dalam kemewahan, Keiko merasa kesepian, terjebak dalam dunia yang penuh ekspektasi, dan tidak memiliki kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri.
Ardi mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan kata-kata yang penuh pengertian. Saya bisa merasakan betapa beratnya tekanan itu, kata Ardi suatu hari saat mereka berbicara lebih dalam. Terkadang kita merasa terperangkap oleh ekspektasi orang lain, tapi kamu harus ingat, kamu berhak untuk bahagia dan hidup sesuai dengan keinginanmu. Keiko merasa sangat dihargai oleh kata-kata Ardi. Untuk pertama kalinya, dia merasa ada seseorang yang benar-benar mendengarkannya tanpa penilaian. Ia merasa ada ketulusan dalam setiap ucapan Ardi, sesuatu yang sangat langka dalam dunia yang selama ini hanya memandang status dan harta. Namun, meskipun kedekatan mereka mulai berkembang, Keiko masih menyimpan perasaan yang lebih dalam. Setiap kali ia berbicara tentang Ardi, ia merasa ada sesuatu yang bergejolak dalam hatinya, perasaan yang lebih dari sekadar rasa terima kasih. Ardi, di sisi lain, juga merasa bahwa dirinya mulai jatuh hati pada Keiko. Meski mereka berasal dari dua dunia yang sangat berbeda, hatinya tidak bisa memungkiri perasaan itu. Tetapi, Ardi tahu betul bahwa hubungan seperti itu tidak mudah. Suatu malam, setelah acara makan malam keluarga Keiko, Keiko kembali merasa tertekan. Ardi, yang selalu berada di sisinya, mengajaknya untuk berjalan-jalan lagi. Mereka pergi ke tempat yang sepi, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan sosial yang selalu mengelilingi mereka. Saya merasa terperangkap, kata Keiko, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Terkadang, saya merasa dunia ini menuntut saya menjadi sesuatu yang saya bukan. Saya ingin hidup dengan bebas, tanpa beban. Ardi mengangguk merasa iba. Namun saat itu Keiko berbalik dan menatapnya dalam-dalam. Ardi, aku mulai merasa nyaman denganmu. Kamu membuatku merasa berbeda. Aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Ardi terkejut mendengar pengakuan itu. Ia tidak tahu harus berkata apa. Namun, kejujuran Keiko membuatnya merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ada harapan dalam hubungan ini. Keiko, Ardi mulai ragu. Kamu tahu kita berasal dari dunia yang sangat berbeda, bukan? Keiko tersenyum, sedikit tertawa. Aku tahu, Ardi, tapi aku tidak peduli tentang itu. Aku hanya ingin seseorang yang bisa mengerti aku. Ardi merasa hatinya berdebar hebat. Ia tahu bahwa perasaan ini lebih dari sekadar simpati. Namun ia juga menyadari bahwa jika perasaan itu terungkap, bisa jadi mereka akan menghadapi banyak tantangan, baik dari keluarga Keiko maupun dari masyarakat yang menganggap hubungan mereka tak mungkin terwujud. Namun malam itu, di bawah langit yang luas dan bintang-bintang yang bersinar, keduanya hanya merasa bahwa mereka berdua saling mengerti. Mereka tidak tahu bagaimana hubungan ini akan berkembang, tetapi yang jelas, perasaan itu sudah mulai tumbuh. Semakin hari, hubungan Ardi dan Keiko semakin intens. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama di luar pekerjaan, saling berbicara tentang impian, ketakutan, dan harapan mereka. Keiko mulai membuka diri lebih jauh kepada Ardi, berbicara tentang kehidupannya yang penuh tekanan, dan bagaimana ia merasa sangat terjebak dalam dunia yang begitu gemerlap, namun dingin. Ardi mendengarkan dengan perhatian, dan bagi Keiko, itu adalah hal yang sangat berharga. Namun di balik kedekatan mereka, ada ketegangan yang semakin tumbuh. Ardi merasa semakin dalam terhubung dengan Keiko, tetapi ia juga tahu bahwa mereka datang dari dunia yang sangat berbeda. Keiko adalah putri dari konglomerat besar, dikelilingi oleh segala kemewahan dan kekuasaan, sementara Ardi adalah seorang pemuda yang datang dari latar belakang sederhana, jauh dari dunia yang begitu jauh darinya. Meskipun keduanya saling jatuh cinta, perbedaan ini selalu menghantui pikiran Ardi. Keiko, meskipun begitu terbuka dengan Ardi, juga merasakan ketegangan yang sama. Ia tahu bahwa hubungan mereka bisa menimbulkan banyak masalah. Keluarganya, terutama ayahnya, tidak akan pernah menyetujui hubungan dengan seorang supir pribadi. Selain itu, dunia yang mereka huni sangat berbeda. Keiko sering merasa bingung antara apa yang diinginkannya dan harapan orang lain yang terus membebani hidupnya. Suatu malam, setelah seharian menghabiskan waktu bersama, mereka duduk di taman sepi, hanya ditemani suara angin dan dedaunan yang berguguran. Keiko tampak termenung, memandang jauh ke depan. Ardi yang duduk di sampingnya, merasa bahwa ada sesuatu yang berat di hati Keiko. Ardi?
Keiko memulai, suara lembut namun penuh perasaan. Aku ingin sekali hidup seperti orang biasa, bisa memilih jalanku sendiri tanpa ada tekanan dari keluargaku, tanpa harus selalu menjadi apa yang mereka inginkan. Ardi hanya menatapnya dengan penuh perhatian, tidak ingin mengganggu perasaan Keiko. Keiko terus berbicara, semakin terbuka tentang ketidakbahagiaannya. Selama ini aku merasa hidupku bukan milikku. Semua yang aku lakukan untuk orang lain, untuk memenuhi harapan mereka. Tapi aku ingin merasakan kebebasan, merasakan cinta yang tulus tanpa harus melihat status atau kedudukan. Ardi merasa sangat tersentuh mendengar kata-kata Keiko. Ia tahu betul bagaimana rasanya terjebak dalam dunia yang penuh dengan ekspektasi orang lain. Namun di sisi lain Ardi juga merasa takut untuk memperdalam hubungan mereka lebih jauh. Ia tidak ingin mengecewakan Keiko dengan harapan yang lebih besar, sesuatu yang mungkin tidak bisa mereka capai bersama. Keiko kemudian menatap Ardi dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Ardi, apakah kamu benar-benar mencintaiku, meskipun aku berasal dari dunia yang begitu berbeda denganmu? Ardi terdiam sejenak, perasaan hatinya campur aduk. Keiko, aku jatuh cinta padamu, jawabnya dengan tulus. Tapi aku takut, aku hanya seorang sopir pribadi. Kita datang dari dua dunia yang sangat berbeda. Keiko menggenggam tangan Ardi dengan lembut. Aku tidak peduli tentang itu, katanya dengan suara penuh keyakinan. Aku hanya ingin kita bersama, meskipun aku tahu ini bukan hal yang mudah. Pada saat itu, Ardi merasa ada keberanian yang muncul dalam dirinya. Jika Keiko merasa demikian, mengapa dia harus ragu? Tetapi saat itu juga, Ardi tahu bahwa mereka akan menghadapi banyak rintangan. Dan rintangan terbesar dari semuanya adalah keluarga Keiko. Ayah Keiko adalah seorang pria yang sangat berpengaruh dan tidak akan pernah menerima hubungan semacam itu. Ardi merasa bahwa ia harus menghadapi kenyataan ini secepatnya, meskipun itu menyakitkan. Keiko yang merasakan ketegangan di dalam diri Ardi memutuskan untuk mengambil langkah besar. Aku akan berbicara dengan ayahku, katanya dengan suara yang lebih tegas. Aku akan mengatakan kepadanya tentang kita. Aku tidak ingin lagi hidup dalam bayang-bayang harapan orang lain. Aku ingin hidup sesuai dengan keinginanku, dengan orang yang aku cintai. Ardi merasa hatinya berdegup kencang. Keiko, kamu yakin? Tanyanya dengan khawatir. Kamu tahu betapa kerasnya ayahmu dan apa yang akan terjadi pada hubungan kita jika dia menolaknya? Keiko mengangguk dengan penuh keyakinan. Aku siap menghadapi konsekuensinya. Aku lebih memilih kebahagiaan, meskipun itu berarti melawan keluarga dan segala yang mereka inginkan untukku. Ardi terdiam, merenung. Keiko sudah membuat keputusan, dan Ardi tahu bahwa ia tidak bisa menghentikan langkahnya. Namun, ia merasa cemas tentang apa yang akan terjadi setelah itu. Mereka berada di ambang sebuah perubahan besar dalam hidup mereka, sebuah perubahan yang tidak akan mudah. Hari yang telah ditunggu-tunggu tiba. Keiko memutuskan untuk berbicara dengan ayahnya, yang selama ini menjadi figur yang sangat dihormati dan bahkan ditakuti oleh banyak orang. Ayah Keiko adalah seorang konglomerat yang memiliki berbagai bisnis besar, dan Keiko tahu betul bahwa dia tidak pernah bisa mengecewakan sang ayah hingga hari itu. Sebelum Keiko pergi menemui ayahnya, Ardi mengantarnya ke rumah Keiko. Ia merasa cemas, khawatir, bahkan takut akan kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah langkah besar yang harus mereka hadapi bersama. Keiko, yang sudah lebih dulu tampak tegar, menoleh pada Ardi. Aku harus melakukannya, Ardi, katanya dengan suara yang dipenuhi tekad. Ini untuk kita, untuk masa depan kita. Ardi hanya mengangguk, meskipun hatinya penuh ketidakpastian. Apapun yang terjadi, saya akan ada di sini untukmu, jawabnya dengan lembut. Keiko keluar dari mobil, berjalan menuju pintu rumah dengan langkah yang mantap meski di hatinya dia merasakan kegugupan yang luar biasa. Ardi tetap menunggu di dalam mobil, matanya terpaku pada pintu rumah besar itu, berharap dan berdoa agar segalanya berjalan lancar. Di dalam rumah, Keiko menemui ayahnya di ruang kerja pribadi. Ayahnya, seorang pria paruh baya dengan ekspresi serius, sedang duduk di kursinya, dikelilingi oleh tumpukan dokumen dan laptop.
Melihat kedatangan Keiko, dia mengangkat pandangannya, namun tidak ada senyum di wajahnya. Keiko tahu ini akan sulit. "Ada apa, Keiko?" tanya ayahnya dengan nada formal. "Kamu biasanya tidak datang ke sini kecuali ada hal penting." Keiko menarik napas panjang. Ia menatap ayahnya, berusaha menguatkan dirinya. "Ayah, aku ingin berbicara tentang sesuatu yang penting," kata Keiko dengan suara yang bergetar, namun penuh tekad. Aku ingin menikah." Sang ayah menatapnya dengan tajam. "Menikah? Kamu tahu betul bahwa kami sudah merencanakan masa depanmu, Keiko. Mengapa tiba-tiba membicarakan pernikahan?" Keiko terdiam sejenak. Menghadapi tatapan tajam ayahnya, dia mulai merasa ragu, tetapi ia menepis rasa takut itu. "Aku ingin menikah dengan seseorang yang aku cintai, bukan hanya untuk memenuhi harapan keluarga," ujarnya dengan suara lebih kuat. "Aku sudah memutuskan untuk menikah dengan Ardi." Ayah Keiko terkejut. Dia memandang Keiko dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Ardi?" tanya ayahnya, seolah tidak percaya. "Kamu berbicara tentang seorang sopir pribadi? Kamu pasti bercanda." Keiko merasakan perasaan kecewa dan kesal mulai tumbuh di dadanya. "Aku tidak bercanda, ayah. Ardi adalah orang yang selalu ada untukku, yang mengerti aku lebih dari siapapun. Kami saling mencintai." Ayah Keiko menatap anaknya dengan penuh amarah. "Keiko, kamu tahu apa artinya ini? Menikah dengan seorang pria biasa, seorang yang tidak memiliki apa-apa? Apa yang akan orang-orang pikirkan tentang kita, tentang keluarga ini?" Suara ayah Keiko semakin meninggi. Ketegangan jelas terasa di ruangan itu. Keiko menatap ayahnya dengan penuh tekad. "Aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan, ayah. Aku hanya peduli pada kebahagiaanku, dan kebahagiaan aku ada bersama Ardi." Sang ayah terdiam sejenak, merenung. Keiko tahu bahwa ini adalah keputusan terbesar dalam hidupnya dan juga dalam hidup keluarganya. Namun ia juga tahu bahwa jika ia tidak mengambil langkah ini, ia akan terus terperangkap dalam kehidupan yang tidak pernah ia inginkan. Akhirnya dengan suara yang lebih pelan, ayah Keiko berkata, "Kamu benar-benar yakin, Keiko? Ini adalah keputusan yang akan mengubah hidup kita semua." Keiko mengangguk, air mata mulai menggenang di matanya. "Aku yakin, ayah. Aku mencintai Ardi, dan itu yang terpenting." Setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, sang ayah akhirnya menghela napas. "Jika itu yang kamu inginkan, Keiko, aku tidak bisa menghentikanmu. Namun, kamu harus tahu bahwa ini akan menjadi jalan yang sulit. Aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi setelah ini." Keiko merasa ada beban yang terangkat dari hatinya. Meskipun keputusan ini berat, dia tahu bahwa ini adalah langkah yang benar untuk dirinya sendiri. "Terima kasih, ayah," katanya dengan suara penuh haru. Keiko segera keluar dari ruangan dan menemui Ardi di mobil. Begitu melihat Ardi, matanya yang sebelumnya dipenuhi kecemasan kini tampak lebih cerah. Ardi segera keluar dari mobil dan menghampirinya. "Keiko, bagaimana?" tanya Ardi dengan cemas, tapi juga penuh harap. Keiko tersenyum lebar meskipun matanya masih sedikit berkaca-kaca. "Ayah merestui kita, Ardi. Dia mungkin tidak senang, tapi dia akhirnya mengerti." Ardi merasa seperti ada beban yang menghilang dari pundaknya. "Jadi, kita bisa bersama?" Keiko mengangguk. Matanya bersinar. "Ya, kita bisa bersama." Setelah mendapatkan restu dari ayah Keiko, kehidupan mereka berdua mulai memasuki fase baru yang penuh tantangan dan kebahagiaan. Meskipun perjalanan menuju kebahagiaan tidak pernah mudah, Ardi dan Keiko tahu bahwa apa yang mereka rasakan satu sama lain lebih dari sekadar kebetulan. Itu adalah sesuatu yang telah mereka perjuangkan, dan mereka siap untuk menghadapi dunia bersama. Beberapa minggu setelah pertemuan dengan ayah Keiko, keluarga Keiko akhirnya menerima kenyataan bahwa hubungan mereka tidak bisa dihindari. Tentu saja, tidak semuanya berjalan mulus. Keiko tetap menghadapi tekanan dari orang-orang di sekitarnya, terutama dari pihak-pihak yang merasa bahwa Ardi, sebagai seorang sopir pribadi, tidak pantas untuk berada di sisi Keiko. Namun, Keiko tetap tegas pada pendiriannya, dan itu memberinya kekuatan untuk melawan segala rintangan yang datang. Ardi, di sisi lain, merasa terhormat namun juga khawatir.
Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan berada di tengah dunia yang begitu berbeda dengan latar belakangnya yang sederhana. Namun meskipun demikian, ia bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi Keiko. Ia tahu bahwa menjadi pasangan Keiko bukan hanya soal kekayaan atau status sosial, tetapi tentang kejujuran, cinta, dan saling mendukung. Kehidupan mereka berdua semakin terbuka. Keiko mulai lebih sering mengajak Ardi ke acara-acara keluarga dan pertemuan bisnis yang biasanya hanya dihadiri oleh orang-orang dari kelas sosial yang lebih tinggi. Meskipun dia merasa canggung pada awalnya, Ardi perlahan mulai merasa lebih nyaman di tengah keluarga Keiko, meskipun masih ada sedikit kecanggungan. Keiko selalu berada di sisinya, memberikan dukungan yang dibutuhkan Ardi untuk merasa diterima. Suatu sore, Keiko mengajak Ardi untuk makan malam di restoran mewah yang sering dikunjungi oleh orang tuanya. Saat mereka duduk bersama, Keiko mengajak Ardi berbicara tentang masa depan mereka. Ardi, aku tahu ini mungkin terasa berat bagi kamu, terutama berada di dunia yang sangat berbeda dari yang biasa kamu kenal. Keiko memulai, sambil memandangnya dengan penuh kasih. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku memilihmu, bukan karena siapa kamu atau dari mana kamu berasal, tapi karena siapa kamu di dalam hatiku. Ardi tersenyum, sedikit terharu. Keiko, aku pun memilihmu karena siapa kamu sebenarnya, bukan karena status atau kekayaanmu. Meskipun aku tak punya apa-apa, aku akan selalu ada untukmu. Malam itu mereka berbicara panjang lebar tentang masa depan, tentang rencana mereka untuk membangun kehidupan bersama, meskipun ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Keiko, yang selama ini hidup dengan segala kemewahan, merasa bahwa hidupnya jauh lebih lengkap dengan kehadiran Ardi. Sementara Ardi, meskipun berasal dari keluarga yang sederhana, merasa lebih kaya daripada sebelumnya, karena dia memiliki cinta yang tulus dan murni dari Keiko. Beberapa bulan kemudian, setelah banyak perbincangan dan pertimbangan matang, Keiko akhirnya mengajukan pertanyaan yang sudah lama ia simpan di dalam hati. Di sebuah taman yang indah, dengan bunga-bunga bermekaran di sekeliling mereka, Keiko memandang Ardi dengan tatapan penuh cinta. Ardi, aku ingin bertanya sesuatu. Keiko berkata, suaranya penuh dengan emosi. Maukah kamu menjadi suamiku? Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu, di sampingmu, dalam suka dan duka. Ardi terkejut, namun hatinya dipenuhi kebahagiaan yang luar biasa. Tanpa ragu, ia memegang tangan Keiko dengan erat, dan dengan suara yang penuh keyakinan, ia menjawab, Keiko, aku sudah jatuh cinta padamu sejak pertama kali kita bertemu. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu, apapun yang terjadi. Keiko tersenyum, air matanya mulai mengalir karena kebahagiaan. Ardi memeluknya erat, merasa bahwa semua perjuangan yang telah mereka lakukan akhirnya membuahkan hasil. Mereka tidak hanya menghadapi perbedaan dunia mereka, tetapi juga kekuatan cinta yang telah menghubungkan hati mereka. Pernikahan mereka berlangsung dengan sangat sederhana, namun penuh kebahagiaan. Meskipun keluarga Keiko awalnya ragu, mereka akhirnya melihat bagaimana cinta yang tulus antara Ardi dan Keiko mampu mengatasi segala rintangan. Keiko dan Ardi, yang sebelumnya hanya dua individu dari dunia yang berbeda, kini memulai babak baru dalam kehidupan mereka sebagai pasangan yang saling mendukung. Hari-hari mereka berlalu dengan penuh kebahagiaan, meskipun tidak selalu mudah. Mereka bekerja sama, saling berbagi dan mendukung satu sama lain dalam setiap langkah hidup mereka. Ardi, yang dulunya hanyalah seorang pemuda yang merantau, kini menjadi bagian penting dari kehidupan Keiko, dan Keiko, yang dulunya terjebak dalam dunia yang penuh ekspektasi, kini menemukan kebahagiaan sejati bersama suaminya. Keiko merasa meskipun perjalanan hidupnya penuh dengan kesulitan dan pengorbanan, akhirnya ia menemukan cinta yang tulus, yang tidak memandang status atau kedudukan. Begitu pula dengan Ardi, yang merasa bahwa hidupnya kini jauh lebih bermakna, karena ia telah mendapatkan cinta yang sejati, dan bisa berbagi kebahagiaan